Dugaanku benar. Aku benar-benar kaget waktu aku bisa rasain ada sesuatu di bokongku. Tangan seseorang, dan itu gak cuma sebentar. Bayangin, bokong kamu dielus-elus sama tangan orang asing. Rasa kagetku sekejap jadi kemarahan yang luar biasa. Dan amukan yang gak terkontrol lagi. Halo semua, kenalin, aku Andin, umur 26 tahun, ex mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta bergengsi di Jogja. Aku anak perantauan dari Jakarta. Udah dari 2013 aku di sini. Tepatnya sih bukan merantau, lebih ke kabur kalau ini. Kabur dari realita pahit yang ada di Jakarta. Realita itu aku kasih nama keluarga. Iya, aku datang dari keluarga yang gak baik-baik aja, tapi selalu berusaha untuk dibikin baik-baik aja. Aku punya papa yang sukanya main cewek, dan aku punya mama yang sangat berhati besar dan selalu bisa maafin kesalahan orang-orang. Cocok banget gak tuh? Belum lagi kelakuan papa yang kasar banget sama mama. Apalagi kalau udah berantem. Dan cuma aku yang bisa ngelindungin mama dari murkanya papa dan barang-barang yang dia lempar. Papa juga masih suka minum sama teman-temannya. Dan kalau udah mabuk, pasti bilangnya cuma cinta sama mama. Dan yang lainnya cuma hilaf atau enggak penasaran doang. Hilaf, penasaran doang. Aku aja yang udah sering dengar celotukan template itu berkali-kali, masih mau muntah tiap kali dengarnya. Seriusan deh, jijik banget. Kenapa juga sih aku harus dengar itu? Lagian aku pun heran. Kenapa sih mama gak cerai aja? Aku juga gak apa-apa gak punya bapak. Malah itu harapan terbesarku. Tapi kadang aku mikir, apa itu ya yang bikin mama jadi luluh dan mau maafin papa terus? Karena mama ngerasa lebih dari cukup dengan dicintai papa. Walaupun tubuhnya harus dibagi-bagi sama perempuan lain. Aku suka merinding bayanginnya. Merinding saking gak bisa bayangin ada di posisi mama. Dan aku gak akan mau. Karena aku pun gak sekuat mama. Emang ya. Sesuatu yang dipaksain gak akan pernah berujung baik. Klise iya. Tapi benar banget juga iya kan? Dalam hati pun aku suka bergumul sendiri tentang cara berpikir papa. Apa dia gak mikir ya, kalau dia berulah kayak gitu, gak cuma mama yang dia sakitin, tapi juga perempuan-perempuan yang udah dia tidurin. Dan jangan lupain satu perempuan lagi. Aku juga tersakiti di sini. Sakit banget rasanya. Kalau dihitung-hitung, coba bayangin, udah berapa banyak karma buruk yang papa tabung di kami. Para perempuan yang dia sakiti. Aku pun suka merinding juga bayangin hal itu. Bayangin hal semacam ganjaran apa yang bakal diterima papa sepanjang hidupnya. Kalau terus begitu. Sampai suatu hari, di dalam lengahku,
Aku seperti dipukul keras-keras, tepat di ubun-ubun. Aku akhirnya tersadar. Setelah sekian lama berusaha bertanya menjawab sendiri dalam hati, aku pun menemukan satu formula yang selama ini aku cari. Di mana ganjaran dari seorang laki-laki yang suka memainkan perasaan perempuan selama hidupnya adalah dikaruniai anak perempuan. Iya, aku adalah ganjaran dari perbuatan bapakku selama ini. Aku cuma jadi muara karma-karma buruknya selama ini. Dan akan tiba hari di mana aku yang harus mengemban semua kesulitan. Karena papa telah menginjak-injak sakralnya kehidupan dengan segala dosa yang ia ludahkan di wajah kehidupan itu. Berkali-kali, tanpa maaf, tanpa sesal, tanpa pernah berpikir untuk berubah sekalipun. Sampai kehidupan yang panjang sabar ini pun sudah habis sumbu sabarnya untuk lelaki itu. Murka. Dia begitu murka. Seperti ingin balas dendam. Dan dendamnya akan dituntaskan denganku. Berawal dari keputusanku pindah ke Jogja. Aku ingin memulai awalan yang baru setelah menjalani masa remaja dengan perkembangan mental yang kurasa gak mumpuni karena keadaan di rumah. Sulit memang waktu itu karena harus ninggalin mama sama dia. Tapi mama juga yang dukung aku buat kuliah supaya katanya aku jadi orang sukses dan bisa bawa mama ke kehidupan yang lebih baik lagi daripada hari ini. Dasar mama, emang tahu titik lemah sekaligus kuatku ada di mana. Di mimpi-mimpi tentang bahagiain mama suatu hari nanti. Ucapan mama waktu itu jadi bahan bakar aku untuk serius kuliah, walaupun harus keluar kota. Bahkan kalau lagi down pun dan rasanya pengen mati aja, aku selalu ingat ucapan mama itu. Gak sabar rasanya bikin mama bahagia setelah penderitaan panjang yang harus dia jalani selama hidup. Suatu hari nanti cuma ada aku dan mama. Tanpa papa, tanpa laki-laki manapun. Pasti akan lebih aman dan tentram hidup kami. Sampai di Jogja pun waktu itu aku betul-betul fokus kuliah dan jarang main. Sampai teman-teman suka heran sendiri. Bahkan beberapa cowok yang mau deketin aku pada mundur semua. Karena aku duain sama studiku. Dan aku dianggap gak asik. Ya bodo amat sih. Aku emang gak asik. Tapi kalau itu bikin aku makin deket sama mimpiku buat bahagiain mama, aku rela aja jadi orang paling gak asik sedunia. Setelah tinggal beberapa tahun di Jogja dan udah mulai mendekati semester akhir, gak tahu kenapa tiba-tiba aku ngerasain sepi yang bukan main. Rasanya beneran dadaku sampai sakit banget. Dan tiap malam aku breakdown. Nangis dari malam sampai ketemu pagi lagi. Kosong banget rasanya. Kalau dipikir-pikir sih, emang waktu itu aku gak benar-benar punya teman dekat di kampus. Aku kayak gak punya siapa-siapa di sini. Hartaku paling berharga sepanjang hidup ya mama. Dan mama lagi jauh dari aku waktu itu. Aku pun gak bisa bilang keadaanku yang sebenar-benarnya. Yang ada dia tambah sedih. Aku gak mau nambah-nambahin sedihnya. Pulang pun aku gak ada ongkos. Mama belum bisa ngirimin katanya. Karena papa juga baru berhenti dari kerjaannya.
Emang ada-ada aja orang tua satu itu. Bikin ulah terus. Aku yakin deh, dia bukan berhenti dari kerjaannya. Tepatnya diberhentiin, dipecat. Aku hampir aja mengutuk hidupku waktu itu. Tapi untungnya gak jadi. Aku gak pernah sanggup buat mengutuk hidupku sendiri. Karena di hidupku ini masih ada mama. Malaikat tak bersayapku. Setidaknya masih ada hal yang bisa aku syukuri di hidupku ini. Rasa sepi dan kosong itu berlanjut terus. Sampai akhirnya aku kenal Galang. Berandalan buruju kurang ajar yang suka seenaknya. Itu gambaran dia di mataku masa itu. Tapi di mata anak-anak lain, dia ini penuh sama kualitas yang patut dikagumi. Cakep, pinter, baik, gak aneh-aneh, dan dengar-dengar juga kaya banget. Ya, kelihatannya aja gitu. Tapi aku tahu rahasia dia yang sebenarnya. Waktu aku kerja part-time jadi front office di salah satu hotel butik di Malioboro, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, dia selalu bawa cewek dan itu gonta-ganti terus. Tapi anehnya, dia gak pernah lama balik dari kamarnya dan langsung pergi biasanya. Fix nih, gigolo. Kupikir gitu. Kelakuannya udah aku pantau dari awal aku masuk kerja di sana. Karena aku akuin dia mencakep. Jadi gak susah buat langsung notice keberadaan dia. Pokoknya kebalikannya aku. Biasa banget gak bakal ada yang notice. Jadi aku rasa aman-aman aja kalau aku bertindak kayak gini. Bahkan dia gak pernah notice kalau kita sekampus. Suatu waktu dia datang kayak biasanya sama cewek yang beda lagi. Tapi waktu itu ada yang gak biasa. Dia gak langsung pulang. Dia duduk di sofa yang berhadapan langsung sama meja FO, mejaku. Lama banget dia di sana, sampai aku jadi gugup sendiri. Karena rasanya dia kayak ngeliatin terus ke arah mejaku. Kayak nungguin seseorang yang gak datang-datang. Gak berapa lama, dia beranjak dari sofa. Dan aku lega. Karena dia akhirnya mau pergi. Tapi bukannya melangkah ke pintu keluar. Dari sudut mataku, aku bisa lihat langkahnya makin dekat ke mejaku. Ke meja front office. Sampai akhirnya benar-benar nangkring di depan situ. Aku langsung balik ke default ramah tamahku. Aku senyum dan nanyain dia apa yang bisa dibantu. Terus dia malah nyengir dan bilang, "Thanks ya Andin." Aku sempat terkaget beberapa saat karena dia tahu namaku. Tapi tiba-tiba aku ingat sesuatu. Kan aku pakai name tag. Jadi gak heran dia tahu namaku. Aku pun membalasnya dengan sopan dan ramah. Layaknya berhadapan dengan seorang tamu. Aku pikir dia bakal pergi. Tapi malah melanjutkan omongannya. "Makasih udah gak cerita ke anak-anak kampus tentang kerjaanku 3 bulan terakhir di sini. Aku udah siap-siap dari awal. Kalau ada rumor atau bahkan video atau foto nyebar tentang aku, tapi sampai hari ini ternyata gak kenapa-napa tuh. Kalau sampai ketahuan dosen atau rektor beasiswaku, bisa diberhentiin dan aku masih butuh itu." Aku masih terpaku dan mencoba mencerna semuanya. Jadi selama aku diam-diam memantau dia pun juga ngelakuin hal yang sama. Kenapa bisa coba? Kenapa dia bisa notice?
Dugaanku salah berarti selama itu. Lihat-lihatan atau sapaan di kampus aja gak pernah. Pengen menghilang rasanya. Malu banget waktu itu. Aku cuma bisa balas singkat aja waktu itu. Karena gak tahu lagi harus respon di mana. Aku cuma iya gak jelas. Tahu-tahu dia lihat jam dan bilang, Udah jam 6 kan nih? Shift kamu selesai jam segini kan biasanya? Sebagai ucapan terima kasihku, aku mau deh ajak kamu makan malam enak malam ini. Aku refleks menolaknya secara halus tapi tegas. Dan dia malah menatapku dalam-dalam. Lalu mulai bicara lagi. Aku lagi gak mood buat nerima penolakan. Jawabannya cuma iya atau iya. Aku langsung menjawabnya. Entah dari mana keberanian ini datang. Aku juga lagi gak mood buat diajak keluar. Gimana dong? Ujung bibirnya naik sedikit. Dia tersenyum tipis lalu berkata, Kamu tahu siapa owner hotel ini? Perasaanku mulai gak enak. Tapi aku menjawabnya dengan nada datar. Pak Abram. Dia langsung meneruskan. Dan sekarang kamu lagi ngomong sama anak kesayangannya. Jangan sampai nyesel ya. Setelah itu dia pergi berlalu begitu saja. Meninggalkanku yang masih kaget dengan perkataannya. Besok paginya aku dapat telepon kalau aku dipecat dari hotel itu dan sudah digantikan dengan yang baru. Memang sial betul laki-laki gila itu, aku pikir. Padahal aku baru mulai nabung buat pulang dan mau bawain mama oleh-oleh. Ternyata dia segila dan sedingin itu. Benar-benar psikopat. Tapi kalau dipikir-pikir bagus juga deh. Aku gak usah bersinggungan sama dia lagi. Mau gak mau harus kerja lagi dengan gaji yang lumayan oke kayak di hotel itu. Akhirnya aku dapat kerjaan yang bahkan gajinya lumayan lebih gede daripada di tempat kerja sebelumnya. Tapi ya gitu deh. Bukan aku banget. Aku dapat kerja di semacam bar tersohor di kalangan anak muda Jogja. Dan menuntut aku buat berpakaian seksi. Aku jadi waitress di sana. Mama pasti nangis kalau tahu ini. Tapi mau gimana lagi? Demi bisa pulang, bawain oleh-oleh, dan kasih mama duit yang banyak. Sementara gini dulu aja sampai lulus. Mulailah ngejalanin hari-hariku. Tepatnya malam-malamku karena aku selalu masuk malam. Di bar itu. Sering banget aku dapat perlakuan gak enak dari customer. Aku sering dilecehin secara verbal. Tapi aku kuat-kuatin terus. Aku yang gak ngerasa menarik sama sekali ini sampai heran. Kenapa orang-orang ini bisa kepikiran godain aku? Aku jadi keinget papaku lagi. Apa gini ya laki-laki? Pokoknya yang penting bentukannya perempuan. Gak peduli bentuknya gimana. Yang penting hasrat maskulinitas mereka terpuaskan. Sampai di suatu hari aku lagi mau nganterin minuman ke salah satu meja yang isinya laki-laki semua. Waktu aku lagi mau naruh minuman satu persatu di meja, tiba-tiba aku mulai ngerasa gak nyaman sama gestur dan tatapan mereka. Dugaanku benar. Aku benar-benar kaget waktu aku bisa rasain ada sesuatu di bokongku. Tangan seseorang. Dan itu gak cuma sebentar. Bayangin, bokong kamu dielus-elus sama tangan orang asing. Rasa kagetku sekejap jadi kemarahan yang luar biasa. Dan amukan yang gak terkontrol lagi. Lalu aku teriak sekencang-kencangnya. Bajingan, kurang ajar. Dan botol bir di tanganku
udah siap melayang dengan brutalnya ke kepala orang itu. Tapi sebelum sempat epic momen itu tercatat dalam sejarah hidupku, laki-laki itu tahu-tahu mental jatuh terbujur merintih kesakitan di lantai. Selang beberapa detik disusul seorang laki-laki yang loncat ke atas badannya, menindihnya lalu meninjunya habis-habisan. Tinjuan yang kalau gak dihentikan bisa bikin si cabul itu mati sia-sia. Aku kenal pahlawan kesiangan itu. Laki-laki gila itu. Galang. Orang mulai banyak berkerumun dan mencoba melerainya. Tapi Galang keburu gelap mata dan kesetanan. Lalu aku meneriakkan namanya, berharap dia betul-betul berhenti. Karena aku dengar ada yang memanggil polisi segala. Gak lucu kalau dia berakhir di penjara cuma karena hal konyol ini. Dan semuanya karena aku. Aku gak mau ngerasa bersalah dan bertanggung jawab ataupun utang budi karena udah ditolong. Aku teriak lebih kencang lagi memanggil namanya. Akhirnya manjur. Ternyata manjur. Dia langsung menoleh ke arahku, menghentikan tinjuannya dan melangkah gontai menuju ke arahku dengan tangan yang masih bersarungkan darah segar. Dia berdiri di depanku sangat dekat. Lalu badan semampainya membungkuk dan membisikkan sesuatu. Tolol. Setelah selesai, dia langsung menarik tanganku dan berlari menuju pintu keluar sebelum polisi datang. Aku malah nurut-nurut aja digeretnya sampai ke mobil. Di dalam mobil kami berdua terdiam. Aku pun udah gak punya tenaga lagi buat nanya kita sebenarnya mau kemana. Suara Galang tiba-tiba tertangkap kupingku. Nangis. Nangis aja gak apa-apa. Dari tadi aku belum lihat kamu nangis. Padahal itu hal yang paling kamu inginkan kan? Aku menoleh ke arahnya dan dia melanjutkan. Tenang aja, kamu gak bakal kelihatan lemah kok. Justru orang lemah itu orang yang gak bisa nunjukin air matanya dengan lantang. Dan aku tahu kamu gak lemah, Andin. Seketika juga tangisanku pecah berkeping-keping. Berserakan di pipi, hidung, dan bibirku. Bahkan berjatuhan sampai ke atas baju, rok, dan stokingku. Aku percaya tangisan ada banyak macamnya. Tangisan yang sering keluar di malam-malam sendiriku itu adalah tangisan ketidakberdayaan. Seperti melolong kesakitan dan teriak minta tolong. Tapi kali ini tangisannya terasa berbeda. Tangisan yang melegakan dan bukan karena lemah ataupun cengeng, tapi justru untuk menguatkan diriku lagi. Tangisan yang menguatkan diriku sendiri. Dia mengelus-ngelus kepalaku dan aku betul-betul gak tahu harus respon apa. Aku gak tahu gimana berinteraksi yang wajar dengan laki-laki. Dari kecil pun jarang ngobrol sama papa. Dan aku tumbuh dengan kebencian tiap kali lihat dia bangun tidur dan masih bernafas. Refleksku saat itu adalah pelan-pelan membuang muka